Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat berikan salam ke Rahmatul Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu orang tua kami seluruh jemaah Masjid Baitus Shalihin yang saya hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Senin malam Selasa 14 Isya. Dan untuk mengambil berkah pada pengajian ini, marilah sama-sama kita mulai pengajian ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz, kami persilahkan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan Kenaziran Masjid, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berada di majelis ilmu, satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surganya, sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya. Kita lanjutkan kajian kita di juz 30. Pertemuan terakhir kita telah membahas ayat yang pertama surat Al-Falaq. Malam ini kita akan bahas ayat-ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Terjemahnya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan,
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang dengki apabila dia mendengki. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pendahuluan dari surat ini, dari mulai penamaan, fadilah, keutamaannya, sebab turunnya, Makkiyah Madaniyahnya yang diperdebatkan oleh para ulama sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Begitu pula ayat yang pertama telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Nah, pada surat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Dia yang menciptakan, menguasai waktu subuh dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Nah, ada beberapa pembahasan di sini pada ayat yang kedua ini. Pertama, bahwa yang menciptakan keburukan yang kita anggap buruk atau kejahatan yang kita anggap jahat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lepaskan penciptaan itu dari Allah, walaupun penciptaan tersebut kita anggap buruk, walaupun penciptaan tersebut kita anggap jahat. Mengapa? Karena kalau kita lepaskan dari penciptaan Allah, berarti ada pencipta selain Allah. Tak tauhidlah Allah, tak esalah Allah. Pada surat Al-Ikhlas telah kita jelaskan bahwa Allah itu wahdaniyat, tidak hanya pada zatnya, tidak hanya pada sifatnya, tapi juga pada af'alnya, pada perbuatan. Satu dari perbuatan Allah itu adalah menciptakan, menjadikan. Nah, yang Allah jadikan itu semuanya, yang kita anggap baik atau yang kita anggap buruk. Mungkin ada orang menyatakan atau bertanya, Ustaz, masa yang buruk itu dinisbahkan kepada Allah? Begini, baik dan buruk itu pada dasarnya tak bisa dinisbahkan kepada Allah. Baik dan buruk itu dinisbahkan kepada makhluk, kepada kita. Jadi sistem baik dan buruk itu untuk kita. Satu sistem yang Allah buat untuk kita dalam kehidupan kita ini. Baik dan buruk, sistem baik dan buruk yang Allah ciptakan itu tidak terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa nanti kita katakan ini penciptaan Allah, buruk nih bagi Allah, baik nih bagi Allah. Allah itu Tuhan, terlepas dari semua sistem, terlepas dari semua hukum, terlepas dari semua status. Jadi kalau kayak gitu, kitalah yang menganggap sesuatu itu baik, apakah berdasarkan akal kita, atau berdasarkan adat, atau berdasarkan syariat. Kitalah yang menganggapnya sebagai baik atau buruk. Akal kita mengatakan kalau mencuri itu buruk. Syariat mengatakan kalau mencuri itu buruk. Adat kita menyatakan kalau mencuri itu buruk. Siapa yang menciptakan perbuatan pencurian itu? Ya Allah. Siapa yang menghendakinya? Ya Allah. Siapa yang mengizinkannya? Ya Allah.
Karena kalau tidak diizinkan, dikehendaki oleh Allah, perbuatan pencurian itu pasti tidak akan pernah terjadi. Karena Allah mengizinkan, Allah yang menghendaki, lalu Allah ciptakan perbuatan itu. Lalu apakah dikatakan, oh kalau kayak gitu salah Tuhan? Karena dia menciptakan sesuatu yang buruk. Tidak ada baik buruk bagi Allah. Baik buruk itu di kita letaknya. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika disebutkan min syarri, dari keburukan. Nah, keburukan ini kita yang menganggapnya buruk. Bagi kitanya itu buruk. Tapi kalau bagi Allah tidak ada yang buruk. Makanya setelah beberapa kali kita ulang, mungkin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri dari orang yang ulul albab, orang yang memiliki hati yang cerah, lalu dia memerhatikan apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Di antaranya ketika mereka menyaksikan apa-apa yang Allah ciptakan, maka mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tak ada yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Atau pada hakikatnya demikian. Tak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Iblis siapa yang menciptakannya? Allah. Setan siapa yang menciptakannya? Allah. Ada enggak kesia-siaan pada penciptaan Allah terhadap iblis dan setan tadi? Tidak ada. Sia-sia saja tidak, apalagi yang buruk, apalagi yang tak baik. Kita saja yang menganggap setan itu tak baik. Tapi pada dasarnya kalau kita mau berpikir sejenak, maka setan itu justru menjadi kebaikan untuk kita, orang yang sudah bisa mengalahkan bisikannya. Orang yang mau sholat lalu dihalangi oleh setan, dikalahkannya bisikan setan tadi, dan dia pun sholat. Nah, sholat yang dilakukannya itu nilainya besar. Mengapa besar? Karena ada penghalang. Kita nih kalau berbuat baik tak ada yang menghalangi, itu perbuatan baik kita kecil itu Pak. Bahkan tidak memiliki arti sama sekali. Wong tak ada penghalangnya. Nah, seperti perbuatan baik malaikat. Perbuatan baik malaikat. Perbuatan baik malaikat itu tidak lebih besar daripada perbuatan baik manusia yang memiliki halangan dalam berbuat baik. Para malaikat itu berbuat baik tak ada halangannya. Kalau kita dalam berbuat baik ada halangannya. Nah, sesuatu yang dihalangi dalam perbuatannya lalu dia lakukan dengan maksimal, dengan baik, maka diberilah balasan penghargaan yang cukup tinggi. Nah, dengan demikian untung ada setan tuh. Gitu kan? Untung ada setan. Berarti setan itu dalam kasus ini tidak sia-sia penciptaannya. Untung ada setan tuh. Kalau tak ada setan, perbuatan baik aku nih itu sedikit saja. Tapi karena ada setan, diganggu nyawa, dibisikinnya, dan begitulah seterusnya, maka dia berterima kasih. Terima kasih setan, kau telah mengganggu aku. Lalu kukalahkan gangguanmu, bisikanmu, dan begitulah seterusnya. Dengan demikian, tidak ada yang sia-sia pada penciptaan setan ini bagi kita. Begitulah kira-kira. Jadi ketika Allah menyebutkan min syarri ma khalaq, dari keburukan yang engkau ciptakan, itu artinya bagi kita, ya. Tidak bagi Allah buruknya itu, tapi bagi kita lah buruknya itu.
karena nanti banyak orang yang menganggap sesuatu itu buruk. Sehingga dari keburukan-keburukan tadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi min syarri ma khalaq hadhihi suratun dallatun ala anna Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syarrin. Dari surat ini, dari ayat yang kedua tadi, menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan semua yang buruk itu. Allah lah yang menciptakan semua yang buruk itu. Cuman buruknya itu tak bisa dinisbahkan kepada Allah, dinisbahkan kepada kita. Karena Allah terlepas dari semua sistem nilai. Allah terlepas dari semua baik dan buruk, tak terikat. Karena kalau Allah terikat dengan sistem baik dan buruk, nanti pada akhirnya Allah tuh diikat oleh sesuatu, tak kuasa dia berarti. Nah, hancur lagi tauhid kita. Nah, jadi bedakan itu, pisahkan itu. Iya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan min syarri ma. Nah, ma itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya memiliki arti sesuatu yang tidak berakal. Nah, sesuatu yang tidak berakal, itulah ma. Maka disebut dengan apa. Kalau berakal disebut dengan siapa. Nah, cuman kata ma ini pada akhirnya dimaknailah pada sesuatu yang berakal juga. Jadi pada dasarnya dia khusus lalu diumumkan. Ini kata ma. Dia khusus pada sesuatu yang tidak berakal, cuman diumumkan makna. Mengapa demikian? Karena ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat yang kelima. Karena ayat yang kedua ini adalah ayat yang pada akhirnya nanti dikhususkan oleh ayat ketiga, keempat, dan kelima secara makna. Dan ayat yang ketiga itu berbicara tentang sesuatu yang tak berakal, malam. Ayat yang keempat berbicara tentang perempuan tukang sihir, itu berakal. Dan ayat yang kelima berbicara tentang hasid, orang yang hasad, itu berakal. Dengan demikian kata min syarri ma-nya itu walaupun dimaknai dengan sesuatu yang tak berakal, karena ayat setelahnya menunjukkan keumumannya, dua cakupannya, maka ma tadi pun diterjemahkan dengan sesuatu yang tak berakal. Itulah ayat yang kedua, yang ketiga diterjemahkan juga dengan sesuatu yang berakal. Jadi yang buruk apakah itu yang tak berakal atau yang berakal? Itulah artinya. Nah, lalu pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini satu dari jenis keburukan. Dengan demikian ayat yang ketiga itu menjadi penjelasan dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu dari keburukan apa yang engkau ciptakan. Apa emangnya? Umum. Ayat yang ketiga dari yang umum tadi dikhususkan. Yang buruk itu diantaranya adalah ghasiq. Ghasiq. Min syarri ghasiqin. Apa makna ghasiq ini? Ghasiq ini maknanya adalah al-lail. Idza ghaluma. Malam apabila gelap gulita. Itulah kata ghasiq. Lalu dikuatkan lagi dengan idza waqab, apabila pekat. Jadi kata ghasiq itu sendiri menggambarkan pada pekatnya malam. Ditambah lagi dengan kata waqab.
Sehingga kesan yang muncul pada waktu itu adalah rasa takut yang bersangatan. Nah, rasa takut yang bersangatan. Kalau dia mau digambarkan, ada seseorang yang berjalan di malam hari, malam itu gelap. Nah, gelap di sini maksudnya tak ada cahaya rembulan, tak ada cahaya bintang, tak ada pula cahaya-cahaya yang di permukaan bumi ini, lampu pelita dan begitulah seterusnya. Jadi gelap. Nah, langit pun tak bercahaya, gelap gulita. Lalu idza waqab, apabila dia mencekam, itu biasanya sudah gelap agak ke tengah malam. Biasanya agak ke tengah malamnya. Sehingga memang malam itu kalau kita lewat di situ betul-betul mengerikan lah. Dari keburukan malam. Boleh kita sebutkan malam itu buruk. Ini ayatnya. Cuman istilahnya disebutkan oleh Allah dengan ghasiq. Nanti berbeda ketika Allah sebutkan dengan al-lail. Wal-laili idza yaghsha. Nah, kata al-lail itu cenderung pada pujian. Maka Allah bersumpah dengan al-lail, demi malam apabila dia telah larut. Apa maknanya? Maknanya pergunakanlah waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata al-lail dalam Al-Qur'an memang digunakan oleh Allah pada bentuk-bentuk pujian. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Dari malam maka bertahajudlah. Kata fatahajjad itu tidak disebut tahajud kecuali seseorang sudah tidur lalu bangun. Itulah kata tahajud itu. Solatlah dengan solat tahajud. Solat tahajud itu tidak disebut tahajud kecuali orang yang solat sudah tidur duluan. Nah, lalu dia bangun. Bangun itu mungkin tengah malam atau di 2/3 malam atau 1/3 malam terakhir. Di situ dia bangun. Maka dia solat tahajud. Jadi bagi orang yang begadang, ada nggak sholat tahajud sama dia? Tidak ada. Lalu boleh nggak dia sholat? Ya boleh. Sholat apa namanya? Qiyamul lail. Jadi dia berada pada umumnya. Jadi sholat malam itu ada nama khususnya, ada nama umumnya. Nama umumnya itu adalah qiyamul lail. Nanti ada nama khususnya. Apakah dia tahajud? Kalau tahajud dilakukan setelah tidur. Apakah witir? Itu witir juga masuk dalam kategori qiyamul lail. Apakah tarawih? Juga masuk dalam kategori qiyamul lail. Dan sholat tarawih itu 20 rakaat. Bagi yang melakukan selain itu kata para ulama kita lebih baik niatnya qiyamul lail, bukan tarawih. Jadi niatnya qiyamul lail. Mengapa? Karena dalil yang terkuat terkait dengan sholat tarawih itulah dalil yang dibuat oleh Umar ibn Khattab. Dan perbuatan Umar itu menjadi dalil. Mengapa menjadi dalil? Karena Rasul yang menyatakan, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah para khalifahku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan teguh. Jadi perbuatan Umar itu sendiri menjadi dalil. Jadi ada beberapa sholat di malam hari yang nama umumnya qiyamul lail, sholat malam. Jadi nanti ada nama khususnya terkait dengan sholat tersebut. Nah, bagi orang yang tak bergadang tadi itu boleh sholat dengan sholat berada pada keumumannya. Kalau sholat tahajud tidak bisa. Mengapa? Karena dia tidak tidur atau belum tidur. Kembali. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan ghasik sebagai keburukan pada ayat ini, lalu nanti diatofkan dengan keburukan orang tukang sihir, orang yang menjadi yang berprofesi sebagai
tukang sihir. Nah, ini dijawab oleh para ulama kita, diantaranya Al-Imam Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur. Nah, dan ulama-ulama yang lain juga nanti akan seperti itu. Kata beliau, karena malam itu waktu yang biasa digunakan oleh para tukang sihir untuk melakukan sihirnya atau untuk sibuk di sihirnya. Dan ketika mereka lakukan itu biasanya itu lebih mujarab daripada dilakukan selain itu, di waktu selain itu. Nah, dan waktu malam itu memang waktu yang kita sering khawatir. Apa contohnya? Kalau kita di siang hari membuka rumah biasa saja kan. Tapi kalau malam hari ada orang berani buka rumah. Nah, kalau saya sering lupa mengunci pintu rumah di malam hari. Tiba-tiba istri bangun tengah malam, Pak, terkunci rupanya pintu. Nah, tapi alhamdulillah aman-aman saja. Nah, jadi ada kekhawatiran di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa memang malam ini agak berbeda daripada siang. Dan memang kejahatan di malam itu lebih leluasa dilakukan oleh orang-orang jahat daripada di siang hari. Termasuklah tukang sihir di sini. Nah, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan naffatsat. Nah, pada kata naffatsat itu bentuknya jamak muannas salim. Apa makna jamak muannas salim ini? Jamak muannas salim ini maknanya dia tertuju kepada perempuan. Makanya kalau kita lihat dalam terjemahan, dan dari keburukan perempuan tukang sihir yang menghembus di buhul alat sihirnya atau media sihirnya. Pertanyaannya, mengapa perempuan? Dan memang kita pun sering menggunakan perempuan. Suster, ngengsot, mak, lampir, nenek, sihir ya. Nah, pokoknya perempuan. Nah, walaupun ada yang laki-laki, ya. Nah, tetapi memang pengistilahan pada tukang sihir yang dilengketkan pada perempuan itu bukan pengistilahan manusia. Itu pengistilahan Allah. Pada ayat ini Allah jelaskan seperti itu. Nah, jadi nanti jangan ada orang mencacinya gitu. Masa perempuan tuh kalau terkait dengan mistis nih yang dinisbahkan pada hantu-hantu tuh perempuan, tukang sihir tuh perempuan. Nah, tak betul pengistilahan itu. Kalau kau katakan tak betul, berarti tak betul ayat ini, itu artinya. Karena kan ada film belakangan ini kan muncul Air Mata Perempuan, yang kabarnya udah ini. Film itu bagus. Banyak pelajaran di situ. Nah, tetapi dasar dari film itu ingin mengkritisi perempuan itu dinisbahkan pada yang buruk-buruk seperti nenek sihir tadi, seperti mak lampir tadi. Tak ada pak lampir, tak ada kakek sihir. Nah, seperti suster ngengsot tadi. Tak ada dokter laki-laki yang ngengsot gitu kan. Nah, dan begitulah seterusnya. Ingin mengkritisi itu. Kalau itulah dasarnya keliru. Mengapa keliru? Karena ayat ini menyatakan demikian. Nah, pertanyaannya, mengapa demikian? Dijawab oleh para ulama kita, terutama Al-Imam Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur. Nah, kata beliau, mengapa sigatnya ini atau sifatnya ini muannas? Li'anna al-ghaliba 'indal Arab ayyata'ata sihra an-nisa. Li'anna nisa'ahum la syughla lahum
ba'da tahyi'ati lawazim at-ta'am wal ma' wan nadhafah. Walidzalika yakthurun kibabuhunna ala mithli hadhihi safafif min as-sihri wat takahhun wa nahwi dzalika. Nah, karena mayoritas orang-orang Arab itu yang melakukan sihir adalah perempuan, mayoritas. Nah, mengapa demikian? Karena perempuan-perempuan mereka itu tak ada kerjaan, hidup di rumah saja. Karena tak ada kerjaan, maka nyari-nyari kerja. Setelah menyelesaikan rumah, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, habis sudah ada kerja orang tuh. Dan mohon maaf, yang paling banyak memiliki sifat hasad itu perempuan. Yang paling banyak memiliki sifat hasad. Jadi renggang waktu yang ada, sifat hasad yang muncul, itulah yang membuat mereka bagaimana caranya supaya bermasalah nih orang gitu. Dan mereka tidak punya kekuatan. Kalau mau datang numbuknya sulit gitu kan, awak lemah perempuan. Maka dia cari jalan mistis. Dia lakukanlah hal-hal yang seperti ini. Maka dulu tukang sihir itu banyak yang perempuan. Nanti kalau ada apa-apa tolong dulu nek buatkan sama kawan tuh supaya kawan tuh kayak gini. Yang buat tadi nenek-nenek. Walaupun laki-laki pun ada, tapi tidak menjadi mayoritas. Seperti riwayat yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Yang melakukannya adalah Labid al-A'sam, dan dia adalah seorang laki-laki, seorang Yahudi. Nah, dan nanti Labid al-A'sam ini punya anak perempuannya tukang sihir. Dan begitulah seterusnya. Makanya disebut dengan jamak muannas salim di sini ya. Disebutkan dengan jamak muannas. Mengapa? Karena memang sihir itu dulu sering dilakukan oleh perempuan. Dan wat takahhun ya. Takahhun itu kalau istilah kita dukun ya. Tapi dukun di sini bukan dukun biasa ya. Nah, nanti mohon maaf, ada juga masalah nih. Di kita nih, jangan kau datang sama waktu dukunnya itu katanya. Padahal waktu sholat. Jangan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kahin? Yang masuk pada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, siapa yang mendatangi kahin, maka tak diterima sholatnya. Siapa yang meyakini dia, kafirlah. Keluar dari agama. Datang saja sholat tak berterima. Yakin bahwa satu perbuatan itu berasal dari perbuatan si dukun tadi. Yakin. Atau informasi yang diberikan oleh dukun itu dia yakin. Kereta kau yang hilang ini di sini datanya. Yakin betul ya. Atas informasi itu. Maka dia kafir. Nah, datangnya saja bermasalah, apalagi meyakininya. Nah, apa yang dimaksud dengan kahin di sini? Yang dimaksud dengan kahin di sini adalah orang yang bekerja sama dengan jin syaitan. Lalu semua informasi yang didapatinya atau upaya yang ingin dilakukannya itu dari jin syaitan tadi. Itulah makna kahin itu. Pertanyaannya, ada nggak orang yang tahu bahwa kawan tuh bekerja sama dengan jin setan? Kan tak ada yang tahu. Jadi tak ada masalah kalau seperti itu. Contoh, dulu kalau di kampung itu ada dukun beranak. Kita sebut dengan dukun beranak. Pertanyaannya, apakah dia kahin? Ya tidak. Kalau istilah kita bidannya itu, ya kan? Bidan. Ada dukun patah gitu. Apakah dia kahin? Ya tidak. Saya dulu ketika sunat, dukun sunat, atuk saya
adik atuk saya. Dengan tanpa ada jahit apa gitu, nggak ada. Dan ketika sunat tak terasa, memang caranya itu direndam satu malaman pohon pisang. Sudah itu dikeluarkan, pas mau sunat, duduk kau di situ katanya. Dinginlah pohon pisang tadi. Habis itu dilakukannya pemotongan, lalu di balutnya. Tak terasa sama sekali. Mengapa tidak terasa? Kata orang, oh ini dukun nih, kerjasama nih sama. Tidak. Fokus kita pada pohon pisang yang dingin tadi. Sehingga proses pemotongan kulit itu tidak terasa. Bukan karena ada sesuatu. Dan begitulah seterusnya. Jadi jangan cepat-cepat nanti mengatakan, oh kawan ini dukun, ini syirik nih, dan begitulah seterusnya. Sebagai contoh, berobat. Orang berobat. Orang yang mengobatinya ini soleh, sholatnya dia mengobatinya dengan obat-obat herbal gitu, atau dia mengobatinya dengan doa-doa, dengan air yang didoakan, boleh itu boleh, karena Nabi pun melakukannya. Gitu. Lalu diberikannya jamuan gitu kan? Ya apa bedanya dengan dokter memberikan resep? Sama juga itu kan? Dan resep dokter itu yang kimiawi itu kan juga dari ramuan-ramuan. Atau dikusuknya gitu kan? Ada orang ini bermasalah nih kesehatannya, dikusuknya sehingga saraf-saraf kita menjadi baik. Orang yang tak bisa ngomong jadi bisa ngomong gitu kan? Ini bekerja sama nih dengan setan, dengan jin. Tidak. Orang yang asalnya stroke lemah sebelah dikusuknya itu kan main uratnya itu. Pada akhirnya kok bisa gitu. Itu adalah tidak otomatis nanti dia menjadi kahin, tak otomatis masuk di situ. Begitulah kira-kira. Jadi kahin itu adalah orang yang dia memang bekerja sama dengan jin syaitan. Untuk mengelabuhi orang. Dan itu biasanya orang yang bekerja sama dengan jin syaitan itu tak sholat. Jadi cara menilainya gampang saja. Wak ini rajin nggak sholat. Kalau rajin dia sholat, maka tak mungkin dia bekerja sama dengan jin syaitan. Tapi kalau dia sholat tidak, punya upaya-upaya untuk penjamuan gitu kan, penjamuan setan, itu baru indikasinya ada. Begitulah kira-kira ya. Nah, itulah yang masuk dalam kategori nafasat. Lalu nafasat ini maknanya adalah menghembus sesuatu tapi dengan mengeluarkan cairan dari mulut. Dan cairannya itu bukan ludah. Maksudnya tidak seperti ludah. Ada keluar. Yang keluar itu ludah juga. Cuman tidak seperti banyaknya ludah. Jadi begitulah. Entah berapa kali tak tahulah kita kan, karena saya bukan tukang sihir. Orang pula yang tahu. Tak berapa kali. Lalu dihembuskannya. Dan dia menghembuskan fil uqad. Nah, kata uqad ini sesuatu yang diikat-ikat. Nah, kalau kita maknanya buhul-buhul atau media sihir. Media sihir. Dengan media apapun. Bisa dengan boneka, bisa dengan pintalan-pintalan kain. Nah, bisa dengan kayu-kayu dan begitulah seterusnya. Dicucuknya di kaki boneka tuh. Dicucuknya. Tak bisa jalan luak tuh. Itu medianya itu disebut dengan uqad. Nah, buhul-buhul. Dan dia hembusan.
maka sudah mulailah kena gitu kan orang yang di sana. Nah, inilah yang dimaksud dengan naffatsati fil uqad. Dan itu buruk. Orang yang mengamalkannya itu syirik. Orang yang mempercayainya itu syirik. Berarti dia menduakan Tuhan. Syirik itu kafir. Dan kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sihir yang dilakukan oleh seseorang itu berefek kepada orang lain. Kok bisa? Bukankah Allah yang menyampaikan? Ya Allah menyampaikan, Allah yang memiliki kehendak, Allah yang menciptakan. Nah, tetapi melalui tukang sihir ini, maka berefeklah dia. Itu sama seperti ketika dokter menyuntik seseorang dengan sesuatu, lalu berefeklah pada tubuh kita. Setelah disuntiknya tak demam aku lagi katanya. Berefek. Maka begitu juga tukang sihir tadi, cuma melalui cara yang tidak biasa. Kok bisa orang itu melalui cara yang tidak biasa? Itu biasa saja, Pak. Bagi orang yang mengerti mukjizat, karamat, irhas, mukjizat, karamat, istidraj. Bagi orang yang mengerti 4 konsep ini, maka sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada tukang sihir tadi itu menjadi biasa pada akhirnya. Tak aneh itu. Mengapa tak aneh? Karena sesuatu yang luar biasa itu dalam keyakinan kita bisa terjadi pada 4 golongan orang. Yang pertama, pada calon nabi disebut dengan irhas. Sebagai contoh, Nabi Muhammad dadanya terbelah tak ada bekasnya. Nah, sebagai contoh, Nabi ada di satu kampung itu subur. Kambing-kambing yang kurus jadi gemuk. Kambing-kambing yang tidak bisa menyusui tiba-tiba gemuk susunya. Penuh dengan susu. Itu Nabi ketika masih kecil. Namanya irhas. Yang kedua, mukjizat. Sesuatu yang luar biasa terjadi kepada seorang nabi dan rasul. Yang ketiga, karamat. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada orang soleh. Pada orang soleh. Tetapi tidak untuk ditunjukkan ya. Tidak untuk ditunjukkan. Biasanya kalau karamat itu terjadi pada orang ketika dia dibutuhkan saja. Bukan untuk ditunjukkan, kau kalau mau tahu kau karamat aku, kau ambil parang katanya kan. Biar kutusukkan ke badanku ini. Ternyata tidak tertusuk, gitu kan. Bacakan bismillah langsung putus tangannya. Itu contoh saja. Artinya kalau terjadi pada orang soleh itu karamatlah. Tengoklah apakah dia soleh atau tidak. Selanjutnya istidraj. Itu terjadi pada orang yang buruk. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada orang yang Allah murka. Jadi tukang sihir diantaranya. Dia bisa dimasukkannya orang dalam karung, tiba-tiba hilang orang itu. Ya kan? Disembelihnya orang, dikuburnya, habis itu hidup lagi orang itu. Padahal jelas awak tengok dia menyembelih. Itu biasa saja tuh. Mengapa? Karena irhas memang terjadi kepada para tukang sihir. Orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sesuatu yang luar biasa itu ketika terjadi pada orang menunjukkan kehebatan orang itu, tidak. Jangan-jangan menunjukkan pada kau telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ini. Allah berkehendak pada perbuatanmu. Allah berkehendak pada kehendakmu. Maka pada akhirnya bisalah terjadi yang diinginkan oleh tukang sihir tadi. Dan itu berada pada istidraj. Ya. Jadi min syarrin naffatsati fil uqad. Dari sini menunjukkan bahwa
sihir yang dilakukan oleh seseorang itu bisa berefek kepada orang lain. Nah, pertanyaannya kalau kayak gitu bisa nggak kita elakkan itu? Bisa. Ketika Allah tidak ingin maka terelakkanlah dia. Apa upaya diantaranya? Diantaranya beristi'adzah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dan satu bentuk perlindungan yang terbaik kepada Allah dari perbuatan yang seperti ini, itulah membaca surat Al-Falaq nih. Nah, makanya di pertemuan awal surah Al-Falaq nih 2 pekan yang lalu telah kita jelaskan bahwa Al-Falaq ini dianjurkan untuk dibaca di waktu-waktu tertentu sebagai pagar bagi diri kita. Apa contohnya? Sehabis waktu sholat. Nah, sehingga dia menjadi pagar. Atau sebelum tidur menjadi pagar. Nah, bahkan pagar itu tidak hanya pada tukang sihir, pada yang lain juga. Karena tadi nanti ada orang yang hasad. Orang yang hasad pada kita melakukan sesuatu yang diinginkannya itu juga bisa terpagar sehingga tak terjadi apa yang diinginkannya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan hasid. Hasid ini orang yang hasad. Idza hasad, apabila ada hasad pada dirinya. Nah, apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad itu adalah ihsasun nafsaniyun murakkabun min istihsani ni'matin fil ghairi ma'a tamanni zawaliha anhu li ajli ghiratin ala ikhtisasil ghairi bitilkal halah. Satu perasaan jiwa yang ada pada seseorang ketika orang lain mendapatkan kebaikan. Nah, dia ada rasa dalam dirinya ketika melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Lalu dia menginginkan kebaikan pada orang tersebut hilang. Apakah kebaikan tersebut hilang begitu saja? Atau kebaikan tersebut berpindah pada dirinya? Kok itu ada pada dirinya? Karena dia cemburu. Nah, karena ada ghirah, cemburu dia terkait dengan itu. Nah, mengapa pula kawan tuh yang bisa beli kulkas 5 pintu ya? Seandainya ada kulkas 5 pintu, entah ada atau tidak ya. Nah, kawan tuh yang beli kulkas, dia yang kedingin rumah karena memikirkan kawan tuh. Nah, mudah-mudahan rusaklah kulkas kawan tuh katanya kan. Nah, ini hasad nih. Walaupun dia tidak menginginkan kulkas tuh. Nah, tapi dia tidak menyukai orang tersebut mendapatkan nikmat tadi. Dan dia menginginkan orang tadi itu nikmatnya hilang. Itu hasad. Tapi kalau seandainya dia cemburu pada orang yang mendapatkan sesuatu, tapi dia tidak menginginkan sesuatu itu hilang dari dirinya, maka itu tidak masuk dalam kategori hasad. Nah, ini kata kuncinya menginginkan hilang dari orang tersebut. Itulah hasad. Nah, orang yang seperti ini bermasalah sesungguhnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari orang-orang yang seperti ini. Karena nanti perbuatannya itu akan berefek pada yang lain. Biasanya orang hasad nih ketika dia tidak mampu melakukan apa-apa terkait dengan orang yang dia hasadinya, dia akan bekerja sama dengan dunia mistis tadi. Bekerja sama dengan para tukang sihir tadi. Nah, biasanya seperti itu. Jadi antara tukang sihir dengan hasad ini dekat. Nah, kawan tuh
Dia pula yang dapat anak gadis bapak itu ya. Nah, padahal awak yang capek-capek mendekatinya, dia pula yang datang duluan. Cemana caranya supaya putus orang itu gitu ya. Nah, dan dulu ketika kami masih remaja sering betul kasus itu didapati di kampung-kampung. Nah, sehingga bekerja samalah dia dengan tukang sihir. Dikirimlah namanya polong. Nah, sakitlah cewek itu tadi. Habis itu hilang, nanti dikirimkan sakit lagi cewek itu, dan begitulah seterusnya sampai akhirnya kata si orang yang meminang tadi, kalau kayak gitu tak jadilah katanya. Sakit-sakitan aja pun kawan nih. Nah, habis itu sembuh, sudah tak lagi. Datang pula yang orang yang membuatnya tadi untuk meminang. Nah, dapat sama dia kan. Nah, ini hasad. Jadi hasad itu cenderung nanti pada akhirnya akan bekerja sama dengan orang-orang yang melakukan sihir. Nah, ketika dia melihat dirinya tak mampu berbuat, tak mampu berbuat, dan itu banyak betul. Kalau di Medan ini mungkin agak jarang lah kita lihat, tetapi orang yang hasad tuh di Medan ini banyak. Lalu pergi dia ke kampung-kampung, dibuatnya lah, dan begitulah seterusnya. Jadi dengan demikian kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari orang yang hasad, idza hasad, apabila dia berbuat hasad atau apabila ada hasad pada dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bahwa hasad ini adalah dosa pertama yang dilakukan di langit dan dosa pertama yang dilakukan di bumi, yang akan berkonsekuensi pada dosa-dosa berikutnya. Kalau di langit itu terkait dengan iblis. Ayatnya sudah pernah kita jelaskan pada surah Al-Baqarah. Terkait dengan iblis yang dia hasad pada Nabi Adam. Ini anak baru kencur, kalau istilah kita, baru Allah ciptakan, diperintahkan pula sujud kepada dia. Kau tak lebih baik daripada aku ya, gitulah kira-kira. Tak mau aku sujud sama kau. Itu hasad. Karena status yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Apa statusnya? Disujudi oleh malaikat. Dan status yang Allah berikan kepada para malaikat termasuk iblis di situ diperintahkan untuk sujud. Orang yang sujud kepada yang lain berarti yang sujud itu menganggap hina dirinya. Orang yang disujudi itu lebih mulia. Walaupun pembahasan ini panjang ya, setelah kita jelaskan pada ayat-ayat di surah Al-Baqarah. Nah, maka si iblis merasa hasad pada dirinya. Mengapa pula kawan tuh? Padahal aku sudah ribuan tahun melakukan pendekatan diri kepada Allah. Tiba-tiba kawan tuh baru ditiupkan ruh, langsung disuruh diperintahkan sujud. Belum lagi ada ketaatannya. Jadi ada hasad pada status. Maka terjadilah pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kafir. Jadi hasad berujung pada kafir. Si iblis awalnya hasad. Selanjutnya kalau di bumi itulah terkait dengan anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Yang satu diterima kurbannya sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran, yang lain tidak diterima. Maka muncul hasad. Atau pada beberapa riwayat, kalau yang kurban Habil dan Qabil satu diterima satu tidak, itu diceritakan dalam Al-Quran. Atau pada beberapa riwayat syariat Nabi Adam yang pada akhirnya si Qabil harus menikah dengan kembaran si Habil. Si Habil harus menikah dengan kembaran si Qabil. Tidak boleh menikah satu kembaran.
Tak boleh. Tetapi yang satu jelek, dia merasa aku tak mendapatkan anugerah nih. Masa pula kawan tuh yang dapat anugerah menikahi perempuan cantik, maka muncul hasad. Ujungnya apa? Ujungnya pembunuhan. Nah, jadi awalnya hasad, muncullah pembunuhan pada akhirnya. Nah, jadi hati-hati. Hasad ini memang dihasadnya kita melihat gampangnya itu, biasanya itu. Dan mohon maaf, pada manusia rata-rata ada hasad. Pada manusia rata-rata ada hasad. Nah, tengok saja pada diri kita. Ketika orang lain yang sama dia macam kita, tapi dia lebih dari kita. Mengapa pula dia lebih? Nah, itulah gunanya penataan hati itu. Nah, dan begitulah seterusnya ya. Nah, jadi bermasalahlah hasad itu. Kalau ada orang yang hasad pada kita, itu caranya bukan kembali hasad ya. Kalau ada orang yang hasad dengan kita, obatnya itu adalah sabar. Nah, sabar. Nah, ada satu syair yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Isbir ala hasadil hasudi fa inna sabraka qatiluh fannaru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kuluh. Sabarlah kamu atas hasadnya orang-orang yang hasad, karena sabarmu membunuhnya. Maksud membunuh hasadnya. Nah, karena api itu, hasad itu disebut dengan api. Karena api hasad itu dia memakan sebahagian dengan sebahagian yang lain kalau tak ada lagi yang dimakannya. Atau kalau tak ada lagi bahan bakarnya. Jadi kalau kita sabar kepada orang yang hasad, itu artinya bahan bakar dia tak ada lagi. Maka api makan api, pada akhirnya mati. Jadi dia bermain di hasadnya sendiri. Nah, pada akhirnya akan hilanglah hasadnya. Tapi kalau terus dilawan ini orang, makin besar nanti hasadnya. Kenapa? Karena ada bahan bakarnya. Sumbunya makin panjang, ternyata sumbunya di kita letaknya. Nah, sebagai contoh tadi beli kulkas, ditunjuk-tunjukkan ke tetangga. Habis itu dibuat status alhamdulillah foto kulkas tadi gitu kan. Nah, nanti bulan depan beli kereta gitu, kereta baru. Ditunjukkan ke dia lagi. Ya makin besar hasadnya. Nah, jadi diam-diam saja. Kalau bisa beli sesuatu tuh, ini kawan nih kalau beli nanti di siang hari datang barang tuh, nampak sama dia, makin besarlah benci dia. Nah, udah datangnya di malam hari. Nah, jadi cari-cari juga lah. Jangan tunjukkan kali kelebihan kita sama orang. Udahlah biasa-biasa saja gitu. Dan itu pun nanti akan bermasalah pada diri kita. Muncul sombong, muncul ujub, dan itu pun penyakit. Dia ada hasad, kita ada sombong. Sama juga itu. Cuman beda klaster aja ya kan. Nah, jadi berlindung dari orang-orang yang seperti ini. Nah, yang terakhir. Kita berlindung dari keburukan-keburukan tadi. Tapi ingat, jangan hanya fokus pada keburukan orang lain. Kalau tadi kan buruk tukang sihir gitu kan. Kalau dia orang kan, buruk orang hasad. Tapi kita sendiri hasad. Jangan. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin Allah lepaskan kita dari orang-orang yang buruk tuh, orang-orang yang jahat tuh, orang-orang tak baik tuh, terlebih dahulu kita berlindung dari keburukan diri kita. Kita berlindung dari keburukan hasad kita. Kita berlindung dari sesuatu yang buruk yang dimunculkan dalam diri kita nih. Nah,
Sehingga kita tak melihat orang saja gitu kan. Tengok juga diri. Jadi dengan demikian boleh juga ayat ini dibaca untuk perlindungan dari hasad diri kita nih. Kadang-kadang kan ada orang kita bacakan ayat ini pada dia, marah dia, kau pikir aku hasad gitu. Tidak, aku berlindung dari hasad diriku ini. Karena bukan kau aja yang hasad, aku pun hasad juga. Maka berlindung dari hasadnya diri ini. Jadi bisa juga ayat ini dibacakan untuk keburukan diri. Aku berlindung ya Allah dari keburukan diriku ini yang di dalamnya ada hasad. Atau yang di dalamnya kadang-kadang muncul untuk bekerja sama dengan para kahin. Orang-orang yang bisa menyihir tadi. Atau orang-orang yang melakukan keburukan di malam hari dan begitulah seterusnya. Nah, ini yang bisa kita jelaskan terkait dengan surah Al-Falaq nih. InsyaAllah pertemuan akan datang, 2 pekan akan datang. Kita akan lanjutkan di surah An-Nas. Nanti setelah itu kita naik pelan-pelan ke atas. Untuk di juz 30 dan untuk di juz 1 tetap. Jadi kita selang-saling selang-saling seminggu surat juz 30, seminggu di juz 1. Demikian, jika ada yang mau bertanya atau bertanyakan dipersilakan. Sudah ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bisa paham dengan yang begitu, bismillah aja kadang-kadang bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Ini bagaimana kita menanamkan benar-benar selalu benar-benar tidak dalam keadaan benar-benar lemah sekali. Ya. Kajiannya ini bagaimana supaya memang benar-benarlah ayat ini terbukti kita ini terhindar dari perbuatan-perbuatan itu. Yang kedua ini ada potensi baik dan buruk pada diri kita itu. Paham corona watakwahan. Jadi bagaimana kita menjaga potensi baik? Padahal kadang-kadang buruk itu kan juga datang. Bagaimana kita memelihara yang baik terus saja. Istiqomah dalam kebaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita jelaskan kemarin ketika di awal ya, atau juga ketika di a'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat di awal-awal surat Al-Fatihah, bahwa semua kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu tidak akan pernah berefek secara baik pada diri kita sesuai dengan janji yang ada pada ucapan tersebut kalau dia tidak dipahami. Apa saja? Termasuklah bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk la haula wala quwata illa billah. Termasuk zikir yang kita zikirkan. Nah, walaupun ketika mengucapkan itu tak sadar ya bagus gitu. Minimal dia mengucapkan kalimat baik gitu kan. Itu bagus. Cuman kadang-kadang orang yang menzikirkan Allahu Akbar itu sombongnya minta ampun gitu. Padahal yang dizikirkan apa? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dan kebesaran itu tidak boleh kau gunakan. Mengapa kau gunakan? Nah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kalau dia sadar dengan ucapan alhamdulillah yang dizikirkannya itu, maka dia tidak mengharap puji dari orang. Mengapa ketika orang caci kau marah? Mengapa ketika orang memuji kau mau? Senangnya minta ampun. Dan begitulah seterusnya. Berarti zikir alhamdulillahmu itu tidak berefek. Karena orang yang berefek zikir alhamdulillahnya adalah orang yang tak mengharap puji orang. Karena segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah, maha suci itu Allah. Kita ini tempat keburukan.
Jadi kalau dicaci orang tak apa-apa. Mengapa? Karena kita buruk. Nah, kita ini tidak suci dan begitulah seterusnya. Termasuklah a'udzubillah ini. Yang menjelaskan ini bukan saya. Yang menjelaskan ini Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di awal-awal kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Nah, jadi kata beliau, ketika kalimah thayyibah itu dibacakan dengan kesadaran penuh akan apa yang dikandung oleh kalimah thayyibah itu, disitulah letak efektifnya kalimah thayyibah itu untuk kita. Termasuk juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau pada ayat ini a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, maka tak salah ketika para ulama mengatakan kualitasnya satu amal itu berada di ilmu terkait dengan apa yang diamalkan. Itu disitulah letak kualitas amal itu. Kita ini sama-sama membaca Qul a'udzu birabbil falaq, tapi ada yang berefek, ada yang tidak gitu. Kok bisa? Itu terkait dengan ilmu ketika kita membacakan itu. Dari mulai fadilahnya untuk apa, maknanya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Semakin dia menghadirkan ilmu terkait dengan apa yang dibacanya itu, maka semakin efektiflah pengaruhnya pada dirinya. Lagi-lagi jawabannya ya sama seperti lalu. Apa itu? Menghadirkan ilmu terkait dengan apa yang kita baca itu. Jadi bukan hanya dia berilmu ya, tapi menghadirkan ilmu. Dan ilmu itu tak akan bisa hadir kalau dia tak ada. Ya kan? Kalau kayak gitu haruslah berilmu. Kalau haruslah berilmu berarti haruslah bermajelis atau belajar. Supaya nanti dia tahu, setelah tahu mantap pengetahuannya, ketika dia mengamalkan hadir pengetahuannya. Nah, ketika hadir pengetahuannya, disitulah letak mustajabnya atau apa kita say, mujarab. Di situ letak mujarabnya. Di situ letak mujarabnya. Jadi mau tidak mau memang harus disadari. Terkait dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, dan begitulah sebanyak redaksi ta'awudz di sini. Pertama, kita harus merasa bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita. Itulah yang dimunculkan dari kesan yang dimunculkan oleh kalimat-kalimat tersebut. Ya Allah, aku tak bisa menjaga diriku dari yang kejahatan-kejahatan yang diciptakan ini. Tak bisa aku menjaga diriku. Dari keburukan-keburukan yang ada tak bisa aku jaga. Yang bisa menjaganya itu adalah Engkau. Mengapa? Karena Engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengendalikannya. Engkau yang memberikan izin. Engkau yang berkehendak atasnya. Dan begitulah seterusnya. Aku berlindung dari itu. Jadi penyerahan penuh kepada Allah. Tidak ada haul, tidak ada kuwah pada diri kita untuk melindungi. Maka Allah lah yang melindungi. Ini nanti kalau dalam ilmu tasawuf namanya maqam tufulah. Maqam tufulah. Tufulah itu dimaknai dengan bayi. Anak bayi. Anak bayi itu kalau kita memiliki anak bayi, anak-anak, remaja, yang paling kita urus yang mana? Bayi. Mengapa? Karena dia tak mampu. Ketika dia tidak mampu, maka dia akan diurus. Ketika anak-anak merasa mampu sedikit, maka orang tua akan membiarkannya saja.
Jatuh anak itu tadi. Nah, bangun sendiri dia. Dibiarkan saja. Tapi kalau anak bayi tadi jatuh, sibuk kita tuh. Dan begitulah seterusnya. Begitulah. Ketika seseorang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, berlindung kepada Allah karena dia merasa lemah, karena dia tidak memiliki kuat dan haul, tidak memiliki kekuatan upaya daya, lalu dia serahkan kepada Allah, maka Allah akan mengurusinya. Jadi makomnya itu makom tufulah, makom anak bayi. Makom anak bayi dalam kehidupan kita ini justru mendatangkan kecintaan Allah pada diri kita. Allah cinta. Mengapa? Karena dia melepaskan kuahnya, kekuatan dirinya. Dia serahkan pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tawakal lagi, di atas tawakal sudah. Di atas tawakal. Makanya nanti apa saja yang dibutuhkannya, ya Allah, langsung datang. Ya Allah, dia hanya sekedar menyebutkan ya Allah, langsung datang gitu. Tapi ingat, jangan berharap kaya. Karena kalau berharap kaya bermasalah itu bukan makom tufulah namanya. Karena makom tufulah itu tak ada lagi kaitan hatinya dengan dunia. Tak ada lagi kaitan hatinya dengan dunia. Jadi harapan-harapan terkait dengan dunia ini tak ada lagi. Dia hanya sekedar bisa bertahan hidup. Diserahkannya kepada Allah. Nanti ujungnya adalah jannah, adalah surga. Kalau di dunia ini ujungnya adalah husnul khatimah dan begitulah seterusnya. Nah, apa yang kedua tadi? Ya, potensi. Ingat, potensi itu tak bisa dihilangkan. Ya. Potensi baik dan buruk pada diri kita itu tak bisa dihilangkan. Begitulah Allah memberikan potensi itu pada diri kita. Nah, jadi kalau orang memiliki satu potensi buruk pada dirinya, apakah berdosa? Tak berdosa. Tak berdosa. Kapan dia berdosa? Ketika potensi itu dilanjutkan. Berdosa enggak kita punya pisau di rumah, Pak? Mana berdosa? Tapi kalau pisau itu kita bawa untuk nikam orang, ada situ berdosanya. Begitulah kira-kira. Berdosa enggak kalau kita memiliki kekuatan ini? Tak berdosa. Bahkan kita latih kekuatan kita dengan olahraga dan begitulah seterusnya. Tak berdosa tuh. Tapi kalau kekuatan kita ini untuk menumbuh orang yang tidak bersalah, di situ dosanya. Maka begitulah. Jadi semua potensi itu ada pada diri kita. Potensi baik atau potensi buruk. Tugas kita apa? Tugas kita menekan potensi buruk itu jangan sampai keluar di tindakan perbuatan. Lalu potensi baik tadi dikeluarkan melalui perbuatan dan tindakan. Maka disitulah nanti yang akan dihitung dosa dan pahala itu. Nah, di situ akan dihitung. Kalau potensi buruk tadi dilanjutkannya pada perbuatannya dosa lah. Tapi kalau potensi baik dilanjutkannya di situ pahalanya. Tapi kalau tak dilanjutkannya tidak berkonsekuensi pada apa-apa. Kecuali kalau dia niat. Ingat dan niat. Niat ini apa yang maksud dengan niat? Niat itu adalah sesuatu yang ada, satu motivasi yang ada pada diri seseorang yang berbarengan dengan perbuatan, itu niat. Atau pada pendapat yang lain, niat itu sebelum kubailil fi'lah, sesaat sebelum perbuatan. Sesaat sebelum perbuatan. Itu disebut dengan niat. Jadi kalau seseorang memiliki niat baik, berarti sudah kuat tuh untuk melakukan kebaikan. Di situ dihitung. Tapi kalau niat buruk itu belum dihitung. Itu mengapa demikian dibedakan? Di situ maha sayangnya Allah. Di situ memang Allah ingin menunjukkan sayangnya. Kau berniat saja dengan niat baik, Allah kasih pahala.
dilakukan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tapi kalau berniat dengan niat buruk, kuat betul nih untuk melakukan keburukan, belum ditulis. Walaupun malaikat sudah tahu tuh. Cuma ditulis kata malaikat sebelah kiri, kepada malaikat sebelah kanan. Ini cerita hadis Rasul. Nah, kata malaikat sebelah kanan, tunggu dulu sampai dia melakukan. Nah, dilakukannya ditulis satu perbuatan buruk sesuai dengan keburukannya. Nah, pada riwayat yang lain itu disebutkan dilakukannya, belum lagi ditulis. Tunggu dulu sebentar, apakah dia menyesali perbuatannya? Kalau dia menyesali perbuatannya, berarti yang ditulis adalah taubatnya, bukan perbuatan buruknya. Nah, jadi potensi itu memang tak bisa dihilangkan, baik atau buruk. Kitalah yang mengendalikannya, begitulah. Jangan sampai dia terkeluarkan melalui perbuatan. Nah, saya kira demikian. Ada yang lain? Tidak ada ayat. Mengenai sholat Ya. Nah, misalnya ada saya dengar di itu istighfar menggantikan selama 100 tahun yang dilakukan pada bulan Ramadan di terakhir. Betul. pertama sholat kifarat ini kalaupun ada, dia statusnya sunnah. Ya, statusnya sunnah. Dan yang sunnah tidak bisa menggendong yang wajib. Nah, dia tidak bisa menggendong yang wajib. Yang bisa itu, ini terkait dengan sholat kafarah, itu sangat ma'ruf di Yaman, ya. Sangat ma'ruf di Yaman. Ini harus dipahami juga. Nah, dia sangat ma'ruf di Yaman, diamalkan oleh ulama-ulama Yaman. Jadi ulama Yaman mengamalkan sholat kafarah itu. Pertanyaannya, mungkinkah para ulama itu meninggalkan sholat? Tidak mungkin. Jadi apa tujuannya? Tujuannya, mana tahu ada sholat yang tidak sah. Itulah tujuannya. Mana tahu ada sholat yang tak sah sebelumnya. Maka dikafarohkan dengan itu. Nah, jadi bukan sholat yang sengaja ditinggalkan, atau sholat yang sadar dia meninggalkannya, atau yang dia tertinggal tapi dia sadar. Bukan itu maksudnya. Jadi salah memahami konteks, ya. Salah memahami konteks. Itu kalau dinyatakan sholat kafaroh itu ada. Dan pertanyaannya, apa dasar sholat kafaroh itu? Dasar sholat kafaroh tidak berasal dari baginda Muhammad SAW. Dasarnya adalah ilham yang muncul di ulama-ulama tertentu, lalu dikhususkan pada waktu tertentu, itu pun berdasarkan ilham. Jadi bukan wahyu, bukan hadis Nabi. Dan terkait dengan mengamalkannya, itu berbeda pendapat ulama terkait dengan ilham tadi. Karena di sini terkait dengan ilham itu, apakah dia menjadi masdar min masadiril Islam atau tidak, menjadi sumber dari sumber-sumber Islam atau tidak. Ada yang menyatakan bahwa ilham ini menjadi sumber, bisa diamalkan. Pendapat yang lain tidak bisa diamalkan. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak ingat, setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, MUI Sumatera Utara telah mengeluarkan fatwa terkait dengan sholat kafarah di Jumat terakhir di bulan Ramadan. Mereka katakan sholat itu haram hukumnya. Jadi ulama Sumatera Utara mengatakan sholat kafarah yang dijelaskan itu seperti bisa menggantikan sholat qadha yang ada, sholat yang ditinggalkan itu haram dilakukan. Haram dilakukan.
Kita mengikut yang mana? Kita ikut ulama kita. Ulama kita itu yang dikeluarkan oleh MUI Sumatera Utara itu. Walaupun secara keilmuan saya secara pribadi bisa memahami sholat kafaroh itu bagi orang yang mengamalkan. Tidaklah sampai kita katakan oh kau ini melakukan sesuatu yang sholat baru nih. Tidaklah sampai seperti itu. Tidaklah sampai dilarang seperti itu. Cuman kalau dia dilakukan, pahami bagus-bagus. Kafaroh itu pertama statusnya sunnah, dia tidak bisa menggendong yang wajib. Yang kedua, itu dilakukan oleh para ulama dengan tujuan mana tahu ada sholat-sholat yang tidak sah. Bukan meninggalkan sholat secara sengaja. Kalau secara sengaja, itu yang telah beberapa kali kita jelaskan. Sepakat para ulama, sholat yang ditinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja wajib diqadha. Imam Nawawi yang mengatakan itu. Baru nanti di zaman beliau, beberapa ratus tahun di zaman beliau, muncul fatwa yang mengatakan bahwa tak wajib diqadha kalau ditinggalkan secara sengaja. Telah kita jelaskan bahwa logika orang yang seperti ini bermasalah. Mengapa bermasalah? Karena dia akan mengatakan tidak bisa menolak hadis Nabi, sholat yang ditinggalkan secara tidak sengaja wajib diqadha, dan itu Nabi mengatakan, dan tidak ada kafarahnya, penebusannya kecuali dengan mengqadhanya, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu kata dia, ini kan konteks hadis terkait dengan sholat yang ditinggalkan tidak sengaja. Jadi kalau kayak gitu, sholat yang ditinggalkan secara sengaja, itu tak ada penebusnya. Logikanya bermasalah. Di mana permasalahannya? Kalau tak sengaja saja itu wajib diqadha, apalagi disengaja. Iya kan? Yang tidak sengaja itu tak dosa, tapi wajib diqadha. Apalagi yang sengaja ditinggalkan, yang statusnya dosa. Nah, dalam ilmu usul fikih itu disebut dengan qiyas jali. Contoh yang lain seperti ini. Kita dilarang oleh Al-Quran untuk menyebutkan pada orang tua dan menghardiknya. Haram hukumnya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Nah, aku Ustaz tidak menyebutkan tidak pula menghardik orang tuaku. Cuman kalau aku lewat aku sepak dia. Boleh kira-kira? Mana boleh? Menyebutkan saja tak boleh, apalagi menyepak dia. Tapi tak ada dalam Al-Quran. Memang tak ada. Cuma gunakan otak kau. Gitu artinya. Begitulah tadi hadis tadi. Jadi kalau seperti itu, qadha itu disepakati 4 mazhab. Menyepakati bahwa qadha solat yang ditinggalkan secara sengaja atau tak sengaja itu wajib diqadha. Kapan kita wajib sholat? Ketika balik. Sampai pada hari ini. 60 tahun. Wajib sholatnya 15 tahun. Berarti 45 tahun. 45 tahun berarti sholat kita. 45 tahun berarti sholat kita. Kalau kurang 45 tahun, qadha. Itu disepakati oleh para ulama. Itu yang telah beberapa kali kita jelaskan. Terakhir ada yang bertanya terkait dengan sholat tarawih. Macam mana sholat tarawih itu? Maka sholat tarawih itu bisa diganti dengan sholat qadha subuh. Bagi orang yang memiliki qadha. Dihitunglah, hitung bagus ya. Itu masih bagus. Berapa lama kita meninggalkan sholat? Dikurangilah setiap kita melakukan mengqadha sholat itu. Jadi kalau seandainya tarawihnya itu 23 rakaat, semuanya lakukan 2 rakaat, berarti dia bisa mengqadha salat subuh di situ. Tapi niatnya ketika kita berjamaah. Salat qadha, niat kita qadha. Iya. Imamnya niatnya salat tarawih, tidak ada masalah. Kita ambil jamaahnya. Jadi niat kita niat salat qadha.
qada subuh. Di mana kunutnya? Kunut tidak perlu tampung tangan. Jangan perlu nanti tampung tangan. Apa kawan nih katanya kan? Nah, jangan. Nah, karena akan menimbulkan masalah di situ. Kunut pertama tidak perlu tampung tangan. Yang kedua, kunut itu 3 unsurnya. Kalau yang panjang kan Allahumma hdina fiman hadait itu panjang kali kan? Nah, 3 unsurnya. Boleh mewakili. Apa itu? Pertama doa. Yang kedua yang kedua sana, pujian. Yang ketiga sholawat. Kalau doa cukup Allahumma gfirli. Ya Ghaffar, itu sanaknya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kan pendek tuh kan? Jadi masih bisa dibaca. Nah, dengan demikian maka dia melakukan sholat qadha bisa 11 kali. Kalau 23 rakaat. Nah, yang 1 rakaat witir. Kalau dia mau ikut